Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma izin naimah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Wajah yang menampakkan kepuasan. Wajah yang menampakkan ketenangan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mustahil para penduduk surga itu jiwanya tidak tenang, mustahil. Ketenangan akan janji Allah di dalam Al-Quran. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang dimana engkau ridho kepadaku dan aku pun ridho kepadamu. Engkau merelakan jiwamu, engkau merelakan tubuhmu, engkau merelakan akal, hati, pikiran dan nafsumu untuk tunduk kepadaku, untuk menghamba kepadaku, bahkan untuk mencintai aku. Engkau ingin menjadikan aku kekasih, seperti halnya Ibrahim, seperti halnya Nuh, seperti halnya Isa, seperti halnya Adam, seperti halnya Rasulullah. Kau ingin menjadikan aku kekasih, baik, aku akan jadi kekasihmu. Ketika aku sudah menjadi kekasihmu, akan kuberikan segalanya yang aku punya. Dan aku punya sebuah tempat, itu tempat pahala yang terbaik. Sama seperti orang yang sedang kasmaran, berpacaran, bercinta. Apa yang dia miliki itu adalah miliknya juga. Tubuhmu itu yang indah, kecantikanmu itu yang teramat, ketampananmu itu yang sangat luar biasa adalah milikku, karena kau kekasihku. Pun aku juga adalah milikmu begitu. Kekasih yang paling kaya, kekasih yang paling besar, kekasih yang paling suci adalah Allah. Makanya Ibrahim luar biasa itu cobaannya. Karena pada saat itu la ilaha illallah sedang dia ingin coba rumuskan dalam bentuk akal, dalam bentuk logika. Sehingga nanti sebesar apapun dewa-dewa, sebesar apapun berhala-berhala yang mengitari umat manusia yang begitu banyaknya, mampu menetralisir manusia untuk tetap teguh kepada la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Dia menjadikan Allah sebagai kasihnya. Dalam sirahnya Syiah itu tidak sekalipun Nabi Ibrahim meminta bantuan kepada manusia. Bahkan dia merelakan anak yang paling soleh. Sementara dia meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak-anakku seperti bintang gemintang di surga, atau seperti bintang gemintang di bumi yang akan menerangi malam. Namun Allah menyuruh, anakmu itu yang paling soleh itu Ibrahim yang dari keturunan babu, yang dari keturunan pelayan. Aku mengatakan ini karena saking geramnya kepada umat Yahudi yang tidak meyakini keilahiannya Ibrahim, keilahiannya Muhammad itu dari keturunan Ismail. Mereka meyakini Mesias mereka dari keturunan Ishak. Ada mazhab dari Bani Israel yang masih mencekram otak-otak para penyembah kejaliman sampai detik ini. Yang dari keturunan hamba saya itu yang paling soleh, yang tidak pernah menentang ucapanmu, yang tidak pernah sekalipun menganggapmu itu, menganggap apa ya istilahnya ya, tidak menghormatimu itu sebagai ayah, tidak menghormatimu itu sebagai guru, tidak menghormatimu itu sebagai kekasihku. Dia adalah pewarisku. Kau kan meminta nih ya Ibrahim, jadikan keturunanmu ini sebagai bintang gemintang yang akan memberi petunjuk kepada cahaya. Namun aku uji nih, anakmu yang paling soleh sembelih. Ibrahim menolak, saking sayangnya kepada Ismail, menolak. Sampai 40 hari malam mimpi itu diberikan Allah terus sampai dia yakin, oh ini dari Allah. Itu cobaan yang paling berat bagi Ibrahim, memenggal kepala anaknya sendiri. Dan kita ini baru dipisahkan anak
Baru Allah mengambil anak dari kita. Bukan karena kita seperti Ibrahim, bukan. Karena kebodohan kita, karena kejaliman kita. Karena tidak mampu kita menjaga istri kita. Tidak mampu menjaga kehormatannya, kesuciannya. Terus kita merasa Allah telah menjalimi kita seperti ucapan-ucapan kaum kafir Quraisy. Allah telah memberi kita rezeki yang sangat sedikit sehingga kita terhina, padahal kita baik. Itu logika-logika sesat iblis seperti itu. Terus kita merasa marah kepada Allah, kita merasa benci kepada Allah. Sementara Ibrahim itu luar biasa ujiannya. Dia sosok yang ingin memformulakan la ilaha illallah dalam bentuk akli, dalam bentuk akal, dalam bentuk logika, dalam bentuk nalar. Sehingga para penyihir-penyihir walaupun luar biasa dapat kekuatannya dari iblis, para penyamun, para ahli nujum itu, kelak nanti di masanya itu akan terhina. Karena sekutunya kepada iblis itu tidak dipakai. Karena manusia mampu berdiri dengan akalnya. Menjadi kekasih Allah, Ibrahim, Khalilullah. Aku sudah menjadi kekasihmu Ibrahim. Aku punya sebuah tempat nih, surga. Aku berikan seluruhnya kepadamu. Karena kau sudah memilih aku menjadi kekasihmu. Tapi ya, aku uji nih. Aku kan ini maha pencemburu Ibrahim. Aku tidak suka kalau kau menasbihkan sebagai kasihku sementara hatimu terbagi dua kepada anakmu yang paling soleh itu, Ismail. Sembelih, aku minta sembelih. 40 hari 40 malam Ibrahim menolak. Namun mimpi itu terus dijejalkan ketika dia tertidur. Dan dikatakan kepada Ismail, ayah bermimpi untuk menyembelihmu. Ayah sudah berusaha untuk menghindarinya karena kasih sayang ayah kepadamu. Bagaimana menurutmu? Kalau itu udah kehendak Allah, lakukan. Titik. Lakukan. Ayah telah membungkam itu para orang-orang zalim, raja-raja yang mengaku Tuhan, yang saking gila kekuasaan, kehormatan, jabatan, menganggap kemaksiatan mereka itu adalah haknya karena sudah berjuang, berperang. Dan ketika sudah mendapat kekuasaan, haknya untuk bermaksiat dalam bentuk apapun. Lakukan ayah kalau emang itu dari Allah. Jangan setengah-setengah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, disembelihlah, luar biasa. Oh ya sudah. Gak mungkin lah Ibrahim, gak mungkin lah aku tega seperti itu. Ku gantikan jadi seperti magic. Makanya kalau kita melihat apa tuh istilahnya ya, sulap-sulap itu yang luar biasa. Para nabi itu ahli sulap yang paling ahli sulap. Bagaimana ketika tenggorokan Ismail sudah seperti ujung rambut kepada itu tiba-tiba berubah menjadi kambing, menjadi seekor domba atau biri-biri mungkin karena di sana tidak ada kambing, domba yang ada. Lalu Ismail tertidur di tempat yang lain. Padahal sudah ikhlas. Karena keikhlasannya itu, ya sudah, aku percaya kau menjadikan aku kasih Ibrahim. Begitu. Sehingga berseri. Berserinya Ibrahim itu ketika Ismail digantikan sebagai domba itu nanti banyak itu di surga itu. Kemenangan. Sudah mengalahkan hawa nafsunya, sudah melawan dirinya sendiri itu. Karena musuh sekali lagi diterangkan. Musuh ada 3. Musuh itu dalam bentuk manusia mau tidak mau. Berbeda aliran, berbeda mazhab, berbeda pemikiran, berbeda kebaikan. Mau tidak mau kita harus mempunyai musuh semacam itu. Kalau ditelah lagi ada itu caranya untuk menaklukkan musuh semacam itu. Lalu musuh dalam diri sendiri. Dan musuh yang paling nyata itu iblis sanatullah itu yang dengkinya luar biasa sampai detik ini kepada anak cucu Adam sampai kiamat.
berseri-seri itu seperti serinya Ibrahim ketika digantikan Ismail menjadi domba. Alhamdulillahirabbil alamin.